kasus-kasus yang mungkin terjadi hari ini. Ya, sebelum saya membahas, satu hal yang ingin saya sampaikan juga, saya tidak membahas tentang hukum masalah azan. Kalau azan itu memang harus dikeluarkan ke luar dari masjid. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika muadzinnya beliau ingin mengumandangkan azan, beliau mencari tempat yang paling tinggi agar bagaimana suara tersebut bisa terdengar. Karena memang tujuan dikumandangkan azan agar muslimin tahu ini waktu sholat sudah masuk. Ya, ini di luar pembahasan. Tetapi yang saya ingin bahas sekarang, mikrofon masjid digunakan selain azan. Apakah misalnya tadarus di malam Ramadan? Apakah misalnya ada lomba ceramah di masjid? Dihidupkan mikrofonnya sampai pakai toa, ataukah lomba azan, ataukah mungkin hal-hal yang seperti itu. Azan itu baca Quran baik, tadarus baik. Ya, namun lagi-lagi saya katakan, ketika tidak diletakkan bukan pada tempatnya, ini akan menjadi keliru. Dan saya tidak ingin terlalu banyak berbicara, saya ditakutkan nanti saya ini orang yang mencela penista agama. Masa nggak boleh suara bacaan Al-Quran itu dikeluarkan di toa? Ya, baik. Saya akan baca hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya menjadi hakim bagi kita semuanya. Ya, permasalahannya pada waktu itu ya salat jahriyah. Ini pembahasannya apa? Salat jahriyah. Apa itu salat jahriyah? Salat yang dibesarkan suaranya. Salat maghrib, salat isya dan salat subuh. Jadi ditanyakan kepada Syekh di sini, apakah boleh mengeluarkan suara bacaan imam yang salat isya, subuh dan maghrib pakai toa, pakai mikrofon yang kemudian suaranya terdengar di saut-sautan di area kampung tersebut? Jadi bukan masalah yang ditanya, bukan masalah mengumumkan barang hilang. Masalah yang ditanyakan bukan masalah lomba ya atau baca Al-Quran di masjid. Alif A apa bahasa kita Aceh, alif bari A, bari I, A bari U, A I U, pakai mikrofon masjid. Ya, enggak tanggung-tanggung kadang waktu zuhur, waktu jam 2 siang. Waktu di manusia sedang tidur, ada manusia mungkin sedang istirahat, ada mungkin dia punya bayi yang sedang istirahat, atau mungkin dia orang yang sakit. Silakan Anda beribadah, tapi ibadah Anda jangan mengganggu orang lain. Saya akan membaca hadis yang datang dari Nabi SAW. Ya, saya ulangi kembali. Soal yang ditanya oleh kepada Syekh rahimahullah adalah soal mengeluarkan suara pada salat jahriyah melalui mikrofon, melalui manarah. Ya, tawa-tawa, yang mungkin bahasa kita tawa-tawa, dikeluarkan di masjid. Kadang-kadang nggak tanggung-tanggung di masjid itu ada tawanya 4 buah tawa. Ya, satu menghadap ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur. Bisa bayangkan ya, 4 toa. Iya. Nah, dikata Syekh rahimahullah, "Ma dzakartum min isti'mal mukabbir as-saut fi salati jahriyah 'ala al-manarah, fa innahu munhiya anhu." Dan apa yang kamu sebutkan dari menggunakan pengeras suara di dalam salat jahriyah ya, menggunakan menara masjid pakai toa tadi, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang terlarang. Ya, hati-hati, jangan buru-buru. Wah, ini apaan nih Syekh? Masa orang memperdengarkan Al-Quran nggak boleh? Bukan nggak boleh memperdengarkan Al-Quran, tapi letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Islam adalah agama yang tidak mendolimi orang lain. Iya, ada orang mungkin baca Quran, tapi ini saatnya bukan saat dia mendengarkan Al-Quran. Dia saatnya mungkin sedang tidur, saatnya sedang istirahat. Saya akan sebutkan dalilnya. Karena Ahlussunnah sudah menjadi ciri khas mereka. Setiap apa-apa saja yang mereka bahas itu mereka menggunakan dalil. Kenapa terlarang? Li'annahu yahsul bihi kathirun minat tashwish ala ahli al-buyut wal masajid al-qaribah. Karena dengannya ya, kebanyakan akan membuat tashwish, akan membuat gangguan kepada ahlul buyut, kepada pemilik rumah. Ya, masa orang baca Quran mengganggu?
Pembahasannya bukannya mengganggu karena mendengarkan Al-Quran. Orang beriman tuh pasti akan senang mendengarkan Al-Quran. Tapi masalahnya, lihat-lihat waktu dong. Ya, masa jam 12 malam, ya toa masjid dihidupkan dengan suara lantunan Al-Quran? Ya, bukankah ada orang sebagian mau bekerja besok pagi? Dia harus bangun cepat. Dan itu salah tanggung jawabnya dia. Ya, bukankah dia mungkin ada anak bayi yang harus dia tiduri? Ya, sehingga dia nanti sahurnya bisa cepat bangun. Atau begitu juga di waktu siang mungkin dia perlu istirahat sebentar. Waktu asar dia akan punya aktivitas. Silakan Anda membaca Quran. Kita tidak mengatakan membaca Quran itu salah. Tetapi letakkan pada tempatnya. Kita beribadah jangan sampai ibadah tersebut mengganggu orang lain. Ya, beda dengan adzan. Ini adzan di luar pembahasan ya. Adzan di luar pembahasan. Saya tekankan kembali. Jangan nanti salah paham dengan omongan saya. Kata Syekh juga. Dan juga akan memberikan gangguan kepada masjid-masjid yang lainnya. Bapak dan ibu-ibu. Sahabat pendengar Radio Syariat Aceh 96,1 FM. Kita ketahui. Di tempat kita di Aceh lah secara khusus ya. Atau di negeri, di provinsi-provinsi yang lainnya. Di negeri muslimin di Indonesia ini. Itu terkadang masjid saling berdekatan. Ada sebagian masjid yang terkadang luas. Yang jamaahnya sampai ke belakang. Yang mungkin suara masjid yang tetangga dengan dia lebih dia jelas suaranya dibandingkan imam tempat dia berdiri. Ya, nah tiba-tiba terdengar di suaranya Allah di telinganya Allahu Akbar, dia ikut ruku. Padahal yang ruku masjid yang sebelah, masjidnya belum ruku. Dan ini sering terjadi. Mengganggu nggak jadinya? Sangat mengganggu. Ya, belum lagi hal yang saya sebutkan tadi. Dan tentunya kita tidak menggunakan perasaan, kita tidak menggunakan akal kita. Tetapi di sini diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta, nomor hadis 178 dari syarahnya Az-Zarqani. Ya, dari bayat Farwah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nas wa hum yusallun wa qad allat aswatuhum bil qiraah. Ya, Nabi SAW beliau keluar kepada manusia. Pada saat itu mereka sedang sholat. Waqad alat aswatuhum, dan suara mereka meninggi fil qiraah ketika mereka membaca Al-Quran. Ya, sedang baca Quran. Bukan sedang qasidahan dalam masjid ya, sedang baca Quran, saya katakan. Atau bukan sedang berzikir. Siapa lebih baik baca Quran atau berzikir? Baca Quran lebih afdal tentunya secara umum. Ya, secara hukum asal membaca Quran itu lebih afdal. Ya, ini sedang baca Quran. Ya, bukan sedang memakai mikrofon masjid sedang berselawat, bukan sedang berzikir. Ya, atau terkadang juga zikirnya aneh-aneh. Ya, ini sedang membaca Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Kata Nabi SAW, Innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunaji bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang salat, mereka sedang berdoa kepada Rabbnya, maka lihatlah, perhatikanlah daripada doanya tersebut. Ya, wala yajhar, dan jangan di antara sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya itu membesarkan suara di dalam membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya, ini bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Ya, di antara sebabnya apa yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai mengganggu orang. Ini orang mungkin waktu sedang istirahat. Dia punya aktivitas yang akan dia lakukan, dikerjakan besok. Ya, atau di waktu siang dia butuh konsentrasi. Atau mungkin dia sedang sholat sunat di rumahnya, sholat duha. Sementara suara di masjid setiap hari, ya pagi setel apa yang mau disetel di mikrofon masjid 2 jam. Nanti istirahat sebentar, jam 10 setel lagi. Ya, ya, saya tidak mengingkari apa yang disetel terkadang itu sebuah kebaikan. Namun lagi-lagi saya katakan dengan kaidah tadi, sesuatu yang baik ketika tidak diletakkan pada tempatnya itu akan menjadi salah. Apakah berarti kita katakan Rasulullah SAW ini ya pencela syariat? Tidak suka dengan bacaan Al-Quran? Siapa yang bilang tidak? Rasulullah tidak suka dengan bacaan Al-Quran. Rasulullah orang yang paling mencintai Al-Quran, yang paling mencintai syariat ini. Tidaklah datang kepada kita syariat Islam yang agung ini kecuali kecintaan Nabi kepada syariat ini, sehingga beliau berjuang untuk memperjuangkannya.
Namun Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita yang namanya ibadah itu ada aturannya. Bukan seenaknya kita, bukan semaunya kita, bukan sembarangan maunya kita. Harus diatur. Mikrofon masjid itu harus diatur. Masjid itu adalah sebagai sumber untuk membawa kebaikan, bukan justru membawa apa? Ya, membawa gangguan di tengah-tengah muslimin. Ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Beliau membuat judul dalam kitabnya Raf'u Shaut bil Qira'ah fi Shalatul Lail. Mengangkat suara di dalam bacaan pada salat malam. Pada salat malam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف سترا قال ألا إن كلكم مناجين ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu beliau sedang beriktikaf di masjid di malam Ramadan, 10 akhir Ramadan. Fasami'ahum, kemudian Rasulullah mendengarkan mereka yajharuna bil qiraah. Mereka mengangkat suara mereka dalam baca Al-Quran ketika salat malam. Ya, ini salat loh ya. Mana yang lebih baik, orang baca Quran ketika salat atau ketika dia tadarusan? Mana yang lebih baik? Tentunya membaca Quran dalam salat itu lebih baik. Ya, ibadah dalam ibadah. Ya, baca Quran maksudnya ketika dia berdiri dalam salatnya. Ya, Nabi SAW beliau membuka sitarnya. Kita ketahui orang yang itikaf itu tidak boleh terlalu banyak berkomunikasi dengan manusia. Ya, terlebih Nabi kita Muhammad SAW beliau dalam tenda beliau. Tetapi ketika beliau melihat sesuatu yang perlu diluruskan, beliau akan luruskan. Ya, apa kata Nabi kita? Ala inna kullakum, ketahuilah sesungguhnya kalian itu sedang berdoa kepada Rabb kalian. Maka jangan doa kalian ini saling membuat gangguan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Ini di dalam masjid sama-sama sedang ibadah. Sama-sama sedang terjaga. Ya, sama-sama dalam keadaan terbangun, tidak sedang istirahat. Tidak dalam keadaan tidur. Tidak ada anak bayi di bawah itikaf. Nggak ada orang sakit di bawah itikaf. Nah, mereka semua sehat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan sebagian kalian mengganggu sebagian yang lainnya. Dan jangan sebagian kalian mengangkat suara kalian di atas sebagian yang lainnya dalam membaca Al-Quran atau dalam salat. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya Rasulullah SAW hari ini hidup, melihat bagaimana kondisi masjid-masjid muslimin yang mereka tidak tertib dalam menggunakan mikrofon. Ya, bukan untuk membaca Al-Quran terkadang. Ya, terkadang hal-hal yang itu bentuknya perkara mubah. Saya nggak mengatakan haram, perkara mubah terkadang. Nah, perkara yang itu bentuknya ibadah ketika mengganggu saja terlarang, apalagi itu bentuknya perkara mubah. Apalagi terkadang bentuknya itu ada berbau dosa. Apalagi terkadang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang menyelisih dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kembali kepada pembahasan yang saya sebutkan tadi. Modal semangat tanpa dibarengi dengan ilmu, Islam ini akan terpandang kurang baik. Jadi jangan sampai gara-gara kesemangatan kita, kecintaan kita kepada agama yang kemudian tidak disertai dengan ilmu yang benar, sehingga akan mencorengkan nama Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang sejuk. Islam adalah agama yang menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Islam adalah agama yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan seorang itu ibadah, kapan seorang itu istirahat, kapan seseorang itu tidur, kapan seseorang itu dia bermain-main, itu semua hal waktu-waktunya telah diatur dalam agama kita. Ya, sehingga jangan sampai karena kesemangatan kita, apalagi terkadang mencela pemerintah, ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat yang terkadang kebijakan tersebut tidak menyelisih syariat Islam. Tidak menyelisih apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang yang mirisnya, sesuatu yang itu betul-betul perkara yang menyelisih syariat. Sesuatu perkara-perkara yang memang menentang syariat Islam, itu tidak dianggap sebagai penentang syariat Islam. Berbuat kesyirikan, berbuat kemungkaran-kemungkaran, berbuat amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengingkarinya.
Bahkan justru ketika ada orang yang berusaha untuk mengingkari dan meluruskannya, akan dianggap sebagai orang yang memecah belah umat, dianggap sebagai orang yang tidak toleransi, dianggap orang yang suka membidah-bidahkan orang, suka mengkafir-kafirkan orang. Beginilah kondisi umat manusia di akhir zaman. Yang tauhid dianggap sebagai kesyirikan, yang syirik dianggap sebagai tauhid. Yang sunnah dianggap sebagai penyelisihan sunnah, yang penyelisihan sunnah dianggap sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, maka dia akan kembali asing sebagaimana datangnya, maka berbahagialah orang-orang yang asing. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan.